Selanjutnya setelah kita mencatat distribusi yang kita lakukan untuk distro-distro yang kita distribusikan, langkah selanjutnya adalah membuat invoice atau tagihan kepada distro-distro yang kita distribusikan. Caranya adalah dengan menuju ke menu invoice di sini, kemudian klik formulir invoice, lalu akan muncul formulir invoice yang harus kita isikan. Di sini tersedia beberapa kolom isian, ada nama distro, nomor invoice, tanggal jatuh tempo, dan ini adalah daftar barangnya. Pertama kali kita pilih nama distro yang akan kita kirimkan invoice-nya. Tadi berdasarkan pencatatan distribusi yang kita lakukan, di sini ada dua distro, yaitu AnyBerry dan Crowd. Kita akan mencoba membuat dua-duanya. Kita buat untuk AnyBerry sini. Kemudian di sini akan muncul data barang yang kita distribusikan untuk distro AnyBerry, dan total tagihannya akan muncul di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi nomor invoice-nya. Ini kita isi dengan nomor, jadi tidak diperkenankan untuk mengisi dengan alfabet, hanya dengan nomor. Misalnya kita beri nomor 1, kemudian tanggal invoice-nya adalah tanggal invoice itu dikeluarkan, misalnya tanggal 31 Desember seperti ini. Kemudian tanggal jatuh tempo adalah tanggal di mana barang-barang tersebut harus dibayar. Kita misalkan tanggal 2 Februari, ya tanggal katakanlah 29 Februari 2012. Oke. Setelah kita isikan semua data-data yang diperlukan, kemudian kita klik tombol simpan di sini, akan muncul informasi bahwa data sudah disimpan. Kita klik tombol OK, lalu kita close. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencetak invoice. Kemudian akan keluar form cetak invoice di sini. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi nomor invoice di sini. Tadi kita ingat bahwa nomor invoice yang kita isi adalah 1. Kita isikan angka 1 di sini. Ketika kita isikan angka 1 di sini akan muncul nama distronya, alamat distronya, kemudian tanggal invoice, tanggal jatuh tempo, dan rincian barang-barang yang kita distribusikan. Dan yang terakhir adalah total tagihan yang perlu dibayar. Setelah kita isikan semua dan kita cek data-datanya sudah benar, kita bisa langsung mencetaknya dengan mengklik tombol cetak di sini, atau kita bisa melihat pratinjaunya dengan mengklik tombol pratinjau di sini. Kita klik sini, kita atur tampilannya 100%. Nah, ini adalah invoice untuk AnyBerry tertanggal tanggal 31 Desember 2011 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 29 Februari 2012 dengan rincian barang-barangnya ini dan total tagihannya seperti ini. Kemudian untuk untuk mencetaknya kita bisa tekan tombol print secara langsung, atau kita setup dulu printernya dengan klik tombol printer setup, kemudian kita pilih nama printernya, kemudian kita bisa atur landscape atau portrait dan segala macam, lalu pilih tombol OK berapa kali kita cetak, kita Oke, kemudian kita juga bisa menyimpan ini, namun di dalam
pada versi beta ini untuk invoice belum disediakan fasilitas untuk mengekspor invoice ini ke file PDF. Jadi hanya file default yang kita berikan, yaitu QRP, Quick Report File. Di sini kita bisa menuliskan nama filenya, misalnya invoice any query di sini. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita close. Oke, kita akan membuat satu lagi invoice untuk distro crowd yang tadi. Kita ulangi lagi prosedur yang tadi. Crowd di sini. Kemudian nomor invoice-nya 2. Ini harus diperhatikan bahwa nomor invoice untuk satu invoice dengan invoice yang lain tidak boleh memiliki nomor invoice yang sama, karena ini merupakan salah satu kunci atau kolom kunci dari database yang kita miliki. Tanggal invoice dan tanggal jatuh tempo kita biarkan sama dengan data sebelumnya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita cetak invoice. Kita nomor 2 akan muncul crowd dengan data barangnya. Kemudian kita bisa melihat, kita lihat tampilannya. Nah, ini adalah invoice untuk crowd dengan nomor invoice 2 dan beberapa keterangan tambahan lainnya. Oke, inilah tutorial untuk membuat invoice pada software inventory V12 versi beta. Kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Terima kasih.